let you go. Semua trader sukses yang memiliki portfolio kemenangan di atas 50% selalu melakukan proses pembelajaran dengan teknik paper trading di satu titik. Dan begitu dia berhasil memahami teknik trading yang tepat melalui paper trading, persentase keberhasilan trader tersebut biasanya akan meningkat secara drastis. Metode ini sederhana namun efisien, bahkan teknik paper trading menjadi agenda training oleh broker besar dalam melatih staf baru mereka agar persentase profit mereka tinggi ketika memegang dana klien. Dan sebelum kita membahas mengenai topik ini, kami sarankan agar Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk menerima tips dan trik fundamental trading menggunakan Olimp Trade yang kami rancang untuk kesuksesan Anda menggunakan platform ini. Sekarang mari kita pelajari step by step untuk memulai paper trading. Hal paling mendasar sebelum memulai adalah Anda perlu menyiapkan secangkir kopi. Panas pastinya, dan agak manis. Ini penting, paling nggak buat saya, tapi buat yang tidak terbiasa ngopi Anda bisa skip bagian menyiapkan kopi ini. Mulai proses paper trading dengan membuat satu catatan, parameter dasar yang Anda gunakan dalam trading. 1. Tuliskan jumlah yang Anda persiapkan untuk deposit. 2. Tuliskan aset yang Anda pilih. Misalkan, pair mata uang apa, logam apa, atau kripto apa yang Anda pilih. 3. Metode apa yang Anda persiapkan untuk dipakai. Pematokan 3 fundamental ini penting untuk mengembangkan strategi yang solid dan terukur, dengan mengesampingkan faktor emosi yang abstrak sifatnya. Jumlah yang Anda persiapkan untuk deposit pada akhirnya akan diperluas menjadi strategi entry Anda, strategi stop loss Anda, tipe trading yang akan Anda pilih apakah FTT atau Forex, teknik kompensasi yang pas, berapa target harian profit dan berapa target harian loss Anda. Selanjutnya mengenai aset yang akan Anda pilih, studi dan evaluasi lebih lanjut akan memiliki pemahaman mendalam terhadap karakteristik aset yang sesuai dengan gaya trading Anda. Anda hanya akan melakukan trading di aset yang Anda pahami, di mana Anda sudah mengerti kapan aset ini tren panjang, kapan aset ini sideways, kapan aset ini hanya bergerak perlahan. Tak perlu banyak-banyak, 3-5 aset sudah cukup. Tak perlu silau dengan berlimpahnya aset yang bisa diperdagangkan, justru Anda akan kelamaan menghafal. Ambil beberapa, mulai belajar memahami aset tersebut, lalu pilih yang paling Anda pahami untuk dimasukkan ke daftar ini. Bila pada awalan Anda hanya menuliskan sedikit, tak perlu khawatir. Tuliskan sebanyak yang Anda mampu, dan nanti akan bisa Anda edit lagi setelah proses evaluasi. Dan bila ketiga daftar ini sudah siap, kita akan masuk ke poin kedua, yang tidak kalah pentingnya. Tulis dengan jelas jumlah uang yang Anda siap untuk relakan ketika Anda loss tanpa terlalu bersedih. Pahami dengan baik bahwa jumlah deposit yang Anda lakukan bukanlah batas maksimal OP trading Anda, tapi titik darah penghabisan Anda di mana begitu dana habis, artinya adalah game over. Saya pribadi selalu menetapkan 5% dan maksimal 10% dari total deposit saya untuk melakukan pembukaan posisi. Ini merupakan nilai pribadi saya yang saya ambil berdasar batas psikologis saya. Bila saya melakukan pembukaan posisi 50% dari jumlah deposit saya dan saya loss, biasanya saya akan nangis. Jadi set batas di mana Anda sanggup untuk kehilangan uang tanpa kehilangan kontrol diri Anda. Lalu, ikuti setting ini dengan setia bagai mesin. Hal yang sebaliknya pun sama. Tetapkan batas profit Anda. Begitu Anda mencapai target tersebut, berhenti. Tak usah peduli apa yang terjadi di market. Profit itu besok masih ada, dan selama market masih buka, akan selalu ada. Tapi dana Anda hanya ada pada hari ini saja. Dan Anda berada di hari ini. Market tidak akan peduli bila dana Anda habis semua hari ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa besarnya target profit yang baik itu? Dari aturan dasar money management mengatakan bahwa target profit harus 2 kali lipat dari limit loss Anda. Sebagai contoh, bila dana Anda $100, dan batas psikologis Anda adalah $5 per pembukaan posisi, detail trading Anda adalah sebagai berikut. Pada aset 82% Anda akan mendapat profit $4,1 dan loss $5.
Target loss Anda set pada angka minus $10, karena secara psikologis Anda hanya bisa menanggung loss $10 per hari. Lebih dari itu Anda akan tertekan dan menimbulkan tambahan beban mental di pembukaan posisi selanjutnya. Jadi target profit Anda adalah 2 dikali $10 yaitu $20 per hari. Tentu saja ini masih perhitungan kasar karena masih belum memasukkan elemen kompensasi, tapi dari contoh ini Anda sudah bisa mendapatkan gambaran. Pematokan nilai yang jelas akan membuat Anda memiliki parameter angka yang pasti dan menyingkirkan kesempatan otak Anda untuk berpikir abstrak dan melakukan trading di luar rencana. Analisa yang Anda lakukan langsung saat mengoperasikan aplikasi biasanya akan membuat Anda lupa detail dan landasan pemikiran alasan Anda melakukan posisi tersebut. Ada perbedaan psikologis ketika melakukan analisa pada grafik, atau ketika melakukan demo, atau ketika Anda memegang akun real. Namun, tak ada komponen psikologis apapun ketika Anda melakukan paper trading. Sehingga, akan memudahkan Anda menganalisa faktor yang dapat mempengaruhi teknik trading yang Anda gunakan. Sekarang buka platform dan pelajari aset yang Anda pilih. Bandingkan grafik tersebut pada skala waktu yang berbeda. 1 menit, 5 menit, 30 menit, dan seterusnya. Ini berguna agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas apa yang terjadi pada aset tersebut sebelum Anda login. Bila berdasar strategi di catatan Anda mendapatkan sinyal, tuliskan dengan jelas seperti ini. Ada perbedaan psikologis ketika melakukan analisa pada grafik, atau ketika melakukan demo, atau ketika Anda memegang akun real. Namun, tak ada komponen psikologis apapun ketika Anda melakukan paper trading. Sehingga, akan memudahkan Anda menganalisa faktor yang dapat mempengaruhi teknik trading yang Anda gunakan. Ketika target tercapai, Anda bisa melakukan analisa lagi. Buka catatan trading Anda dan cek ulang grafiknya. Cek waktu pembukaan posisi dari catatan Anda, putar mundur grafik aset tersebut hingga ke waktu Anda melakukan keputusan, lalu lakukan evaluasi diri. Disinilah letak peran penting pembuatan catatan tadi. Anda akan mendapatkan gambaran lebih spesifik dan tertarget tentang simulasi di lapangan, strategi Anda, bahkan kelebihan serta kekurangan diri Anda dalam melakukan trading. Paper trading memberikan metode tambahan yang pasti dan terkontrol selain melakukan simulasi di akun demo untuk mencapai persentase ketepatan analisa yang lebih baik. Apa yang dilakukan di ketiga langkah ini adalah apa yang ada di pola pikir trader profesional. Dengan melakukan evaluasi pada akhir paper trading, Anda akan paham apa yang perlu Anda benahi untuk meningkatkan efisiensi trading, termasuk sikap mental Anda untuk berani menerima fakta bahwa Anda baru melakukan kesalahan ataupun disiplin terhadap target. Dan ini adalah kualitas trader profesional. Namun, bila Anda masih belum mencapai hal tersebut, mungkin Anda perlu mencoba metode paper trading.